فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia terkait azan. Apa itu, Abdullah? Menjawab azan ketika dikumandangkan oleh muadzin. Baik, bagaimana cara menjawabnya? Semuanya? Bagaimana itu tafsirnya? Yaitu semua kalimat-kalimat muadzin diikuti kecuali bacaan apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bacaan ini dinamakan apa, Arif? Bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah namanya bacaan apa? Ajabta wa ma asabta. Bacaan tasawuf itu bacaan as-salatu khairum minan naum. Ini tasawuf. Kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah barakah. Baik, bacaan hayya 'alatain. Ingat-ingat bacaan apa, Zakaria? Hayya 'alatain. Hayya 'alatain. Dua hayya 'ala, karena di situ ada apa? Bacaan hayya 'ala. Baik itu hayya 'alas shalah maupun hayya 'alal falah. Baik. Dan azan termasuk di antara perkara yang awal-awal disyariatkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah di tahun pertama. Bukan ketika masih di Mekah. Bukan pula ketika Isra Mi'raj. Pensyariatan perintah salat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Melakukan Isra wal Mi'raj. Baik, dan itu sebelum hijrah. Cuman untuk pensyariatan azan itu baru disyariatkan ikhwan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah di Madinah. Nah, di mana dulu setelah para sahabat di Madinah mereka berpikir-pikir tentang bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk menunaikan salat berjamaah. Karena butuh tanda untuk apa?
untuk manusia bisa berkumpul. Ingat, seandainya mereka dalam kesibukan, oh ini waktu azan ada panggilan. Baik. Maka para sahabat satu sama lain mengusulkan, ada yang mengusulkan untuk meniup trompet, ada yang mengusulkan untuk memukul lonceng dan seterusnya. Tapi semua ini penyerupaan terhadap orang-orang kufar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada salah seorang sahabi sehingga dia melihat dalam mimpinya seseorang mengajarinya lafaz-lafaz azan, Allahu Akbar dan seterusnya. Siapa sahabi ini yang kemudian setelah beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang lafaz-lafaz tersebut, kemudian itu dijadikan sebagai lafaz azan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Bilal untuk mempelajari lafaz-lafaz tersebut dari sahabi tadi. Siapa sahabi tersebut? Indak ya syukran. Baik. Beliau adalah Abdullah ibnu Zaid ibni Abdi Rabbih. Ingat-ingat, beliau tokoh yang penting dalam sejarah pensyariatan azan. Kisahnya akhwan disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Ketika Nabi SAW memikirkan tentang perkara salat, bagaimana mengumpulkan manusia, maka masing-masing punya usul. Baik. Maka ketika itu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, pulang dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau betul-betul memikirkan tentang perkara itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada beliau dalam mimpinya. Baik. Yang kemudian lafaz tersebut menjadi lafaz-lafaz azan yang terjaga sampai saat ini dan menjadi syiar pokok dari syiar kaum muslimin. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Babu ma jaa anna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Bab tentang dalil yang datang bahwasanya perkara yang pertama kali seorang hamba akan dihisab kelak di hari kiamat yaitu salatnya. Maksudnya dari hak Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama kali yang dihisab terkait hak Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Karena berkaitan dengan hak-hak sesama hamba, di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang pertama kali dihisab adalah apa? Perkara darah. Terkait masalah pembunuhan. Ini yang akan diselesaikan pertama kali berkaitan dengan hak sesama hamba. Baik. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh.
Rawahu Tirmidzi wa sahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya perkara yang pertama kali dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalan-amalannya adalah salatnya. Berarti dari semua amalan-amalan kebaikan yang berkaitan dengan hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hari kiamat kala akan dihisab pertama kali adalah salat. Maka hadis ini akhwan menunjukkan pentingnya kedudukan salat di dalam Islam dan pentingnya kedudukan salat untuk menjadi salah satu penentu selamat dan tidaknya seorang hamba. Kenapa? Karena dalam kelanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Ketika yang pertama kali dihisab tadi apa? Fadil salat. Maka jika bagus salatnya, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Beruntung dengan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, qad aflahal mu'minun, telah menyebutkan sifat-sifat orang mukminin. Nah, keberuntungan mereka apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka menjadi pewaris surga Firdaus, surga yang tertinggi, dan mereka kekal di dalam. Wa anjah, dan dia telah selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan akhwan, seorang yang dia dihukum di dalam neraka, tapi dari ahli salat ini punya pengaruh besar untuk masuk dalam deretan yang awal-awal mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang salat. Kaum mukminin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana. Dulu mereka bersama kami salat, bersama kami puasa. Kemudian Allah perintahkan untuk mencari orang-orang itu. Silahkan cari orang-orang tersebut, kemudian dientaskan dari neraka, mendapatkan syafaat dengan sebab salatnya. Apalagi yang betul-betul saluhat salatuh, betul-betul bagus salatnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, dan apabila salatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi. Nah, sungguh dia telah celaka dan merugi. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya salat itu adalah amalan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Nah, sebelum amalan-amalan yang lain. Dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang saluhat salatuh dan yang fasadat salatuh. Kemudian Nabi sebutkan golongan yang ketiga. Tadi yang betul-betul bagus, yang kedua yang betul-betul rusak. Kemudian di sana ada yang kurang apa? Taib, dia menunaikan salat tapi ada kekurangan padanya. Taib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fayukammala biha man taqasa minal fariidhah. Kemudian apabila ada kekurangan pada salat-salat fardunya, suatu kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, lihatlah, perhatikanlah apakah hambaku ini memiliki amalan-amalan sunnah sehingga dilengkapkan dengannya perkara yang kurang dari salat fardunya. Baik. Ini juga menunjukkan bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk betul-betul mencapai tingkat saluhat, betul-betul mencapai tingkat apa? Salat yang bagus. Itu bukan perkara yang remeh. Nah, karena syaitan senantiasa mengupayakan agar salat kita kurang, Tayyib, mencuri salat kita dengan apa? Membuat kita menoleh. Karena iltifat fi shalah termasuk apa? Curian dari syaitan. Tayyib. Maka salat jangan suka nolah-noleh. Nah, tersuri kesempurnaan salatnya. Demikian pula kekurangan yang lain dari sisi kurang khusyuk, dari sisi banyak gerakan, kurang tumakninah dan seterusnya. Nah, maka Allah dengan kepemurahannya memberikan peluang untuk dilengkapkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian keseluruhan amalan-amalannya baru dihisab. Baik. Dan makna fa'in saluhat itu maksudnya bagaimana? Karena ini adalah hal yang hendaknya kita upayakan. Jika salatnya betul-betul bagus. Disebutkan oleh Al-Qari wafaqahullah rahimahullah ta'ala, atau oleh Ibnul Malak, salahuha bi'adaiha sahihatan, yakni fi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha wa khusyu'iha wa tuma'ninatiha. Nah, bagusnya salat untuk mencapai tingkatan saluhat, betul-betul salat yang bagus, yaitu dengan menunaikannya secara benar, bi'adaiha sahihah, yakni fi qiyamiha, dalam berdirinya benar. Nah, berdiri tegak, tidak bersandar. Karena salat fardu kalau bersandar dalam keadaan dia mampu berdiri, bagaimana hukum salatnya? Uzaimah, antum salat di pojok jadi, di pinggir tembok, salat fardu, kasih kondisi sehat tapi enak ini, nyandar enak lah. Nah, apalagi salat subuh, nah mungkin imamnya baca lama, sandar saja. Bagaimana hukum salat? Tidak dapat pahala ya? Atau berkurang? Atau batal? Berkurang. Indah ya zikri. Salatnya tidak sah? Dapat dosa. Baik. Sangar ini hukumnya zikri ini. Baik. Indah Abdurrahman dia sah? Dapat dosa ada? Dapat dosa? Sah dapat dosa? Baik. Mana yang rajih? Indah ya syukran. Seorang mampu berdiri tegak, tapi dia apa? Sengaja bersandar di tembok. Nah, ketika berdiri,
Jelas semua sepakat itu salah, ya kan? Tapi bagaimana kesalahan ini sampai tingkatan membatalkan salat? Tidak. Nah, jawabannya sampai tingkatan membatalkan salat. Hati-hati. Kalau bersandarnya bersandar secara apa? Secara totalitas. Maksudnya bersandar yang betulan, bersandar secara hakiki, yaitu seandainya tembok ini dibuang dia jatuh. Berarti sandarnya betul-betul sandar. Kalau cuma sekedar nempel gini, masih ada kekuatan di kakinya, masih bertopang pada kakinya, itu masih sah. Tapi kalau betul-betul nyandar, ya kan, nyandar, betul-betul nyandar, di mana yang menjadi apa? Menjadi acuan tenaga itu adalah apa? Tembok tempat sandar dia. Atau taruhlah temannya, misalnya Jabir gemuk, enak saja nyandar sama Jabir. Baik, Jabir mundur langsung ambruk. Ya, seandainya seperti itu, jelas orang yang nyandar tadi hukumnya apa, Jabir? Batal salatnya. Karena dia tidak berdiri. Nah, tidak berdiri tapi dia bersandar. Paham? Paham dul? Yang suka nyandar kamu? Enggak. Baik, alhamdulillah. Ini perhatikan, makanya yang dekat-dekat tembok, nah ini tidak boleh bersandar ketika apa? Salat fardu. Karena kalau bersandar, di mana penopang utamanya adalah tempat dia bersandar, sehingga seandainya taruhlah ini dibuang sandarannya dia akan jatuh, maka batal. Ini dhabitnya. Baik. Adapun pada salat sunnah hukumnya sah atau tidak? Hendak Ali sah. Kalau salat sunnah bersandar sah, duduk saja sah, walaupun tidak punya udzur. Dia lagi malas misalnya untuk berdiri pada salat sunnah, dia duduk, boleh-boleh saja, tapi pahalanya setengah dari yang berdiri. Ini yang pertama, dia harus betul qiyamnya. Wa ruku'iha wa sujudiha, demikian pula betul rukuknya dan sujudnya. Baik, rukuk yang betul ya kawan, yaitu apa? Rukuk yang apa? Dia meluruskan punggungnya dan kepalanya. Kepala, punggung lurus. Baik, membentuk sudut, mudahnya sudut 90 derajat, siku. Seandainya mau disiku. Baik. Kemudian tangannya dicengkeramkan di lututnya dan berusaha untuk menjauhkan siku dari sisi badannya. Ini sunnah-sunnah pokok dalam rukuk. Dan kebanyakan yang terjadi kekeliruan adalah apa? Bagi yang bersemangat terlalu ke bawah, sehingga apa? Kepalanya dingkluk, tidak lurus dengan punggung. Tayyib, atau punggungnya terlalu ke bawah sehingga tidak lurus. Maka diperhatikan. Ya seperti ini kawan, kita taunya dari mana? Terkadang seorang butuh tanya temannya, ini posisiku sudah pas betul. Kemudian dijaga seperti itu. Karena terkadang dikiranya lurus, sebenarnya dia apa? Kepalanya terlalu ke bawah, atau kepalanya mendongak, ya mendongak. Nah ini tidak betul. Untuk bisa kepala ke bawah berarti dia pandangannya apa? Pandangannya ke bawah, ini ke tempat sujud, bukan ke kaki. Nah ini diperhatikan sunnah tersebut. Kemudian di antara kekeliruan yang bisa membatalkan rukuknya kawan, sehingga tidak dikatakan rukuk kalau apa? Dia membungkukkan badannya cuman apa? Cuman sedikit saja. Orang tidak menganggapnya itu membungkuk. Misalnya kurang dari 45 derajat. Seorang rukuknya kurang dari 45 derajat. Jelas ini belum rukuk. Belum rukuk. Maka tidak sah rukuknya. Berarti ketika tidak sah rukuknya, tidak sah pula salatnya. Wa sujudiha,
dan dia benar dalam sujudnya. Taib, yaitu sujud dengan 7 anggota sujud. Harus 7 anggota sujud ini menempel semuanya di tempat sujudnya, di lantai dia tempat sholatnya. Nah, apa saja 7 anggota sujud Rayhan? Tangan yang mana? Punggung tangan. Apa itu? Ini namanya. Harus bisa jelaskan Kak Arif. Kedua, telapak tangan. Terus itu tumit. Dengkul, yang bahasa yang bagus. Kedua, lutut. Nah, saya terus apa? Berapa hidungnya? 1. Terus kaki yang mana? Dari bagian mana? Telapak kaki? Ujung-ujung jari kedua kaki, ya kan? Baik, kita urutkan dari atas. Berarti apa? Jabahah. Yang pertama adalah apa? Kening, jidat, batuk sama. Baik. Kemudian Nabi SAW ketika menyebutkan al-jabhah, beliau mengisyaratkan kepada hidung. Al-jabhah, beliau mengucapkan jabhah kemudian mengisyaratkan pada hidung, menunjukkan hidung juga harus ikut menempel. Jadi itu dihitung 1 kan. Intinya bagian muka yang harus nempel adalah apa? Jidat dan apa? Hidung. Tidak boleh seorang sujud cuman apa hidungnya saja yang nempel atau apa jidatnya saja yang nempel. Baik. Tapi kedua-duanya harus ditempelkan. Kemudian kedua telapak tangan, dan sunnahnya pada kedua telapak tangan ini jari-jari diarahkan ke kiblat dan siku diangkat, tidak boleh menempel di lantai. Rukhsah ketika seorang capek boleh ditempelkan di paha. Nah, mungkin dalam sholat malam panjang dia capek untuk apa? Melebarkan sikunya, menjauhkan dari sisi tubuhnya, maka boleh rukhsah untuk apa? Ditempelkan, disandarkan di paha. Tapi tidak boleh nempel di lantai. Kemudian kedua lutut dan ujung-ujung jari kedua kaki. Dan ujung-ujung jari kedua kaki sunnahnya untuk apa? Diarahkan ke kiblah sebisa mungkin. Makanya berarti betul ditekan, dan itu nyaman ya kan. Seorang kalau dalam gerakan itu nyaman, otot-otot terasa enak, ya kan? Tayyib. Nah, ini ujung-ujung jari kedua kaki dalam keadaan telapak kakinya ditegakkan dan dirapatkan satu sama lain. Dan tanbih penting terkait masalah sujud pada bagian wajah. Dhabit seorang apa? Meletakkan kening dan hidungnya yang sah. Para fuqaha mengatakan bahwasanya kita sudah dikatakan sujud dengan apa? Dengan kening dan hidung kita, yaitu seandainya kita sujud pada apa? Pada bantal yang apa? Yang terbuat dari kapas, maka apa? Maka kita tekan dan akan ada apa? Bekas. Ada cukup, berarti kita sudah apa? Sudah betul sujud. Tapi kalau yang menjadi topang tangan kita, kita iman nanti mbok hidungnya kegesrek atau jidatnya jadi apa? Jadi ada bekasnya, akhirnya dia tahan dengan tangannya, cuma nempel aja, ngambang, tapi nempel. Jadi jidat dan hidung
memang nempel, cuman ngambang. Tahu? Terbayang? Ya, yang menjadi topangan apa? Tangan. Tangan jadi topangan. Baik, maka ini tidak boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena dalam salat akhwan semuanya itu menjadi topangan, seimbang. Usahakan apa? Seimbang dalam menopang. Tidak semua ditopangkan ke jidat sehingga ini nyantai. Sehingga apa? Jidatnya terbebani. Tapi tidak pula dengan tangan. Ini lebih capek lagi ya kan, kalau topang dengan tangan dia pasti pengennya imamnya cepat naik, karena dia apa? Malas untuk apa? Menempelkan mukanya di tempat sujud. Debitnya tadi, seandainya sujud kita taruhnya pas baru ini, pas karpet kita baru. Seandainya ada tambahan lebih tinggi lagi, ketika sujud di situ ada bekas. Itu berarti kita apa? Menyandarkan ketika sujud di situ. Ada. Jadi ada beban, paham? Kita membebankan bagian kepala kita, akhwan. Dibebankan bagian kepala, bukan semuanya. Yang dibebankan kepala, bukan tubuh. Karena apa? Bagian pundak sudah dibebankan ke kedua telapak tangan. Baik. Ya, kepala kita dibebankan ke situ sehingga ada tekanan. Itu baru sujud yang benar pada 7 anggota sujud. Baik. Wa khusyu'iha, dan khusyuknya. Wa tuma'ninatiha, demikian pula tuma'ninahnya dijaga. Dan tanbih penting berkaitan dengan masalah tuma'ninah pada rukun-rukun yang singkat, hati-hati. Mungkin kalau untuk rukuk, untuk sujud jarang seorang bergerak. Tapi paling banyak bergerak apalagi anak-anak atau yang gede tapi masih jiwa anak-anak. Baik. Ketika bangkit dari rukuk. Ini perhatikan. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, tangan masih goyang-goyang. Terkadang sudah gitu masih garuk-garuk sehingga habis waktu berdiri tanpa ada kondisi tumakninah sedikit pun. Ini tidak sah. Kalau seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena harus ada dalam sekat rukun itu tumakninah. Tumakninah itu adalah diamnya semua anggota tubuh kita pada posisi tersebut dengan kadar bisa membaca zikir yang wajib. Baik. Seperti misalnya rukuk, subhana rabbiyal azim. Dia baca dalam kondisi apa? Tumakninah, di mana semuanya diam, nggak ada garuk-garuk, nggak ada gerak-gerak pada posisi rukuk, diam. Itu tumakninah. Rukuk sujud biasanya insyaallah jarang. Tapi sujud kadang. Sujud kaki, misalnya kaki garuk-garuk, kaki kanan kiri terus. Kalau garuk-garuk dari awal sampai akhir sujud tanpa ada tumakninah, maka apa? Tidak terpenuhi syarat tumakninah. Ini perhatikan. Dari waktu ke waktu kalian salatnya harus semakin bagus. Harus semakin bagus. Jangan sampai kayak anak-anak terus. Walaupun tetap kalian anak memang dari orang tua kalian. Itu diperhatikan. Jadi pada rukun-rukun itu harus ada tumakninahnya. Ketika garuk-garuk jangan terlalu asik. Ya, apalagi pada rukun-rukun yang singkat. Ya, kalau garuk misalnya pas bacaan panjang, itu masih aman. Tapi kalau garuk-garuk pada rukun-rukun yang singkat, ini hati-hati. Karena kadang terlalu asik, kemudian tidak tumakninah. Mending tahan dulu sebentar, tumakninah dulu, baru apa? Garuk seandainya keasikan, aman. Paham? Baik, walaupun segera kembali, jangan sampai lama-lama menggaruk itu. Garuk itu jangan dinikmati ketika sholat. Sekedar apa? Ngilangin gangguan, hilang, terus apa? Segera kembali ke posisi awal, cepat. Karena ada tumakninah yang harus diwujudkan. Baik. Nah, ini ketika bangkit dari rukuk biasanya kadang goyang-goyang tangannya, gerak-gerak, kemudian apa? Masih garuk-garuk, tiba-tiba imam
Allahu Akbar, dia belum tumakninah. Dia nggak perhatikan sisi ini, langsung ikut Allahu Akbar. Baik, maka itu harus diperhatikan masalah tumakninah. Jangan sampai keadaannya seperti sahabat Nabi yang saat itu dikatakan oleh Nabi apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Apa sebabnya? Karena di situ tidak terpenuhi syarat-syarat tumakninah di antaranya. Tidak terpenuhi tumakninah pada salat yang dia lakukan. Wa min dzalika al-muhafadzah ala tuhuriha. Dan di antara bentuk benarnya salat yaitu menjaga taharahnya. Jadi mulai dari taharahnya yang betul. Jangan sembarangan wudu itu. Tapi betul-betul yakin wudunya sah. Di antara yang rentan untuk anak-anak, apalagi yang kalau sejak anak-anak tidak ditegur sampai dewasa tidak perhatian, yaitu apa? Bagian siku. Bagian siku harus dipastikan. Makanya Nabi SAW adarul ma alal mirfaqain. Beliau apa? Memutar. Sikunya diputar gini untuk menyempurnakan ketika apa? Wudunya itu airnya betul-betul sampai. Baik. Wal muhafadzah 'alaiha fi awqatiha, dan betul-betul menjaga salat pada waktunya. Betul-betul menjaga salat pada waktunya ini juga penting. Adapun bagi para lelaki, mereka sudah diberi apa? Diberi aturan yang sangat membantu untuk mereka betul-betul menjaga salat di waktunya dengan salat berjamaah. Sehingga kapan dikumandangkan azan, mereka harusnya terpanggil untuk memenuhinya dengan menunaikannya di mana? Menunaikannya di masjid secara berjamaah. Baik, menunaikan salat di masjid secara berjamaah. Ini bagi para lelaki hendaknya betul-betul diupayakan. Karena yang rajih hukumnya salat berjamaah bagi lelaki yang tidak memiliki uzur sakit, atau hujan, baik, atau uzur yang lainnya diperbolehkan dalam syariat untuk tidak mendatangi jamaah, maka yang rajih hukum berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Dan ditambah lagi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dibandingkan seorang salat di rumahnya secara sendirian. Dan makna faqad aflaha wa anjah, baik, al-falah al-fauz wa dhafar wal injah al-husul 'alal matlub, yaitu mendapatkan kesuksesan, keberuntungan apa yang diharapkan. Ini bagi yang bagus salat. Adapun wa in fasadat, maknanya bagaimana kata Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, apabila rusak salatnya bi allam tuadda, dengan tidak ditunaikan. Ini jelas, ya kan? Tidak ditunaikan. Au uddiyat ghaira sahihah, atau ditunaikan tapi tidak benar, sembarangan. Taib, sujudnya, rukuknya, tidak ada tumakninah karena dia cepat-cepat bacanya, sehingga seorang salat seperti seorang sedang kejar-kejaran. Maka hendaknya dari waktu ke waktu diperbagus, karena salat ini yang pertama kali akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi salah satu penentu amalan-amalan yang lain. Au ghaira maqbulah, jadi rusaknya salat dengan tidak ditunaikan jelas. Yang kedua dengan ditunaikan tapi tidak benar, atau yang kedua menunaikan benar tapi tidak diterima. Kenapa? Tidak ikhlas, ya kan? Tidak ikhlas. Dia sudah
benar sesuai sunnah, tapi apa? Tidak diterima karena ada ikhlas, rusak salatnya. Maka harus terpenuhi semuanya, kawan. Taib. Orang yang salatnya rusak, qad khaba wa khasir. Dia sungguh telah apa? Telah khaba, telah merugi dengan luputnya pahala, wa khasir, dan apa? Dia celaka dikarenakan mendapatkan hukuman dan ancaman azab. Baik. Maka dari hadis ini sangat jelas hendaknya seorang muslim maupun muslimah betul-betul memperbagus permasalahan salatnya, berusaha mempelajarinya dari waktu ke waktu, semakin berupaya agar salatnya betul-betul persis dengan salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari gerakan-gerakannya. Kemudian juga semakin memperbagus keikhlasannya, kekhusyuannya. Naam, nasallallahu azza wa jalla al-i'anah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, agar bisa betul-betul menegakkan salat. Dan juga jangan dilalaikan, karena kita yakin salat-salat fardu kita banyak kekurangan, maka manfaatkan peluang dari Allah dengan menunaikan salat-salat sunnah. Karena salat-salat sunnah ibarat penutup lubang-lubang kekurangan tersebut, sebagaimana dipahami dari hadis tadi. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.